itu kemudian diramu dan dijadikan materi untuk kita pelatihan ini. Gitu. Ini masih sifatnya masih draft, sama juga seperti kita sedang melaksanakan uji coba. Gitu. Mungkin nanti setelah final sudah di launching, mungkin kita akan bisa mengakses. Nah, dari hasil kajian tersebut ada beberapa hal yang mendorong perlunya adanya pelatihan seperti ini. Jadi dari kajian itu menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan dari berbagai stakeholder yang ditemui saat studi ya, mengenai mengapa penting untuk mempertimbangkan GETSI ketika merancang, mengelola, dan mengoperasikan fasilitas dan layanan WOS di institusi-institusi di seluruh Indonesia. Kemudian apa saja sih undang-undang, peraturan, standar, pedoman utama di Indonesia yang memang sudah memasukkan GETSI dalam kaitannya dengan fasilitas dan layanan WOS di lingkungan institusi. Kemudian apa tindakan praktis penting yang diperlukan untuk memperkuat fasilitas WOS tersebut. Kemudian kita juga bisa menggali materi apa lagi yang bisa kita gunakan untuk itu. Dari tadi dan kita juga bisa melihat bahwa dari tadi ada institusi disebutkan berkali-kali gitu ya. Sementara kalau Bapak Ibu di sini sudah banyak bergerak di bidang WOS ataupun juga air dan sanitasi, mungkin sering mendengar ada yang namanya STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Kemudian mengenai akses masyarakat terhadap jamban, air bersih dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan adalah kalau kita bicara STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi kata berbasis masyarakatnya itu yang membedakan dengan yang kita bahas sekarang. Kalau di STBM itu sasarannya adalah masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dari yang tadinya tidak punya jamban, tidak punya WC, sekarang sudah buang air di WC seperti itu. Jadi itu yang berbasis masyarakat. Kalau di sini kita bisa bilang sanitasi total berbasis institusi. Jadi dari sisi lain, jadi institusi di sini adalah fasilitas umum, kantor-kantor layanan publik, kemudian yang ada lembaganya, ada organisasinya, ada strukturnya bagi suatu institusi yang juga pastinya harus menyediakan layanan WOS, toilet gitu seperti tadi. Seperti kita datang ke tempat kita pelatihan ini harus punya WOS, punya toilet. Dan terbayangkan kalau kita meeting seperti ini, pelatihan seperti ini, tapi tidak ada WC kan? Itu sudah hal yang tidak mungkin sekarang. Jadi itu hal-hal yang sudah memang jadi lumrah, sudah jadi wajib. Namun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan yang nanti akan kita bahas. Nah, saya akan mulai masuk ke sedikit mengulas tentang kurikulum pelatihan WOS GETSI ini. Kita sering menyingkat WOS GETSI, tapi kalau panjangnya adalah layanan fasilitas dan layanan WOS yang ramah GETSI atau berperspektif GETSI, gitu ya. Atau bisa dikatakan lain, bagaimana mengarusutamakan GETSI pada fasilitas dan layanan WOS. Jadi pelatihan ini ada peran dan fungsinya. Jadi setelah mengikuti pelatihan, peserta ini bisa berperan sebagai focal point GETSI, focal point kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial di institusi masing-masing. Jadi Bapak Ibu memang berbeda juga dengan pelatihan-pelatihan yang mungkin yang lain. Untuk pelatihan ini pesertanya adalah sebenarnya institusi gitu yang diundang. Jadi Bapak Ibu datang mewakili institusi, sudah pasti menjadi bukan untuk individu gitu ya. Karena seperti tadi kita ingin memperkuat layanan WOS di institusi. Jadi pesertanya adalah institusi, bahwa Bapak dan Ibu itu mewakili institusi di tempat Bapak Ibu berada, bekerja, berinteraksi dan sebagainya. Nah, fungsinya nanti setelah mengikuti pelatihan, peserta itu melakukan assessment mandiri atau assessment mandiri pada fasilitas dan layanan WOS dengan perspektif GETSI di institusi masing-masing.
Kemudian menentukan isu GC pada fasilitas dan layanan WOS di lingkungan institusi. Dan terakhir menyusun strategi advokasi dari hasil assessment untuk peningkatan fasilitas dan layanan WOS dengan perspektif GC. Jadi memang ide awalnya adalah assessment yang akan dilakukan itu sifatnya self assessment gitu. Jadi kita menilai diri sendiri, menilai institusi kita sendiri, apakah sudah ramah GC, apakah masih ada hal yang perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Walaupun tidak berarti bahwa assessment ataupun hal lain yang akan kita dapat di pelatihan ini hanya khusus untuk institusi kita. Kita pun bisa melakukan assessment untuk institusi lain ataupun lembaga lain dan lain sebagainya. Jadi sifatnya fleksibel gitu, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang utama adalah kita akan mulai dari diri kita sendiri, dari institusi kita sendiri, seperti itu. Sekecil apapun, tapi kita bisa memulai. Kemudian tujuan dari pelatihan ini, itu tadi, setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengadvokasi atau mempromosikan peningkatan fasilitas dan layanan WOS di institusi dengan perspektif GC. Kemudian seperti karena ini pelatihan ini dirancang untuk mengikuti pedoman akreditasi, jadi ada kompetensi juga yang disasar, yaitu pertama peserta mampu melakukan asesmen mandiri pada fasilitas dan layanan WOS dengan perspektif GC. Kemudian menentukan isu GC pada fasilitas dan layanan WOS di lingkungan institusi. Dan yang ketiga, menyusun strategi advokasi dari hasil asesmen mandiri untuk peningkatan fasilitas dan layanan WOS dengan perspektif GC. Kelompok sasarannya terbuka sebenarnya selama tadi, karena ini adalah kita ranahnya, domainnya institusi. Jadi setiap institusi bisa mengadopsi pelatihan ini, mulai dari kementerian, kantor dinas, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kemudian juga organisasi masyarakat sipil atau mitra-mitra pembangunan, LSM, seperti itu ya, organisasi sektor swasta, lembaga-lembaga pelatihan. Jadi selama dia berbentuk institusi, maka dia bisa mengadopsi pelatihan ini. Nah ini juga tetap kita butuh kriteria peserta ya, walaupun institusi, tapi seperti apa peserta yang mungkin pas, karena kalau tadi Bapak dan Ibu ingat, hasil akhirnya adalah peserta ini diharapkan bisa menjadi focal point. Apa itu focal point? Nanti kita juga akan bahas. Tapi kalau beberapa yang dari hasil diskusi, mungkin kriterianya bisa seperti ini. Bapak dan Ibu nanti juga bisa ngasih masukan kalau ada yang perlu ditambahkan misalnya. Tapi dia mungkin bisa seperti pejabat fungsional media atau koordinator, subkoordinator atau struktural yang setara pada intinya itu. Kalau dia mungkin institusi yang mempunyai struktur seperti ini, pejabat fungsional. Tapi mungkin kalau di lembaga-lembaga non pemerintahan mungkin beda lagi gitu ya. Misalnya dia pemegang program atau pengelola fasilitas umum, kemudian dia kriterianya juga memiliki pengalaman terkait SWOT dan GC seperti itu. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi kriteria. Kemudian tim peserta juga perlu mempertimbangkan keseimbangan gender dan mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas. Jadi seperti itu. Kalau memang ada penyandang disabilitas di institusi untuk pelatihan, alangkah baiknya juga diikutsertakan diajak. Kemudian kriteria yang lain adalah jika ada kelompok kerja atau focal point GC di sana di institusi tersebut, itu lebih baik lagi karena sejalan dengan tujuan pelatihan ini. Atau kalaupun tidak ada focal point atau kelompok kerja GC, mungkin ada focal point pengaruh kesamaan gender atau kelompok kerja gender. Karena nanti kita juga akan bahas apa kaitannya pengaruh kesamaan gender dengan GC ini. Nah, kalau kita lihat struktur kurikulumnya, ini total jam pelatihannya itu 33 jam, 1 jam itu 45 menit. Jadi mulai dari mata pelatihan dasar, ada pengantar penyelenggaraan WOS GC, kemudian konsep dan pengaruh keutamaan WOS GC. Jadi ini yang kalau Bapak dan Ibu tadi sudah menempelkan post-it di sebelah sana,
itu ada MPD 1, MPD 2. Ini adalah MPD 1. Kemudian ini yang berikutnya MPD 2. Jadi kalau dilihat di sana sebagian besar adalah kurang memahami gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah mengikuti materi ini, kita bisa bergeser dari kurang memahami menjadi sangat memahami. Kemudian berikutnya ada mata pelajaran inti, mulai dari asesmen WOS GESI, kemudian GESI dalam WOS lingkungan institusi, kemudian advokasi prioritas aksi untuk pelaku sektor WOS, dan juga ada materi penunjang, ada membangun komitmen belajar atau building learning komitmen, dan juga rencana tindak lanjut. Jadi nanti di akhir pelatihan kita akan coba sama-sama membuat rencana tindak lanjut yang bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu di institusi masing-masing. Jadi rencana tindak lanjut ini akan dilihat mana yang paling logis, paling rasional, apa yang harus dilakukan, dan lain sebagainya. Di sini ada teori, ada praktik, ada penugasan, dan juga praktik lapangan. Nah, mungkin seperti tadi disampaikan bahwa ini totalnya adalah 33 jam mata pelatihan gitu ya, JPL. Sementara kita di sini hanya 2 hari. Jadi memang seperti tadi, ini sifatnya uji coba. Kami ingin memastikan bahwa materi-materi ini mulai dari materi pelatihan dasar, inti, dan penunjang ini memang sesuai dengan tujuan kita melakukan pelatihan seperti itu ya, secara substansi tercapai. Kemudian mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semua, apa yang masih harus diperbaiki, harus ditambah, dikurangi, ataupun disesuaikan kembali seperti itu. Jadi memang ini versi ringkas dari pelatihan yang sesungguhnya. Karena kalau 33 JPL itu mungkin butuh waktu 3-4 hari bahkan seperti itu. Jadi kalau untuk akreditasi itu ada syaratnya, memang dia minimal 30 JPL gitu. Nah, ini adalah alur pelatihan. Kita sekarang berada di pengarahan program, kemudian nanti akan masuk kepada materi mata pelatihan dasar MPD ya. MPD itu terkait dengan wawasan. Kemudian setelah itu besok atau nanti sore sudah mulai kita masuk ke mata pelajaran inti terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Di situ kita akan belajar terkait asesmen dan lain sebagainya. Kemudian besok pagi kita akan praktik lapangan. Setelah itu kita rencana tindak lanjut dan penutupan. Jadi alurnya seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit yang membedakan sebenarnya. Kalau Bapak Ibu sering mengikuti pelatihan yang ada praktik lapangan, itu biasanya ke lapangannya di depan, di belakang, atau tengah? Di belakang, di akhir ya. Mungkin ini sedikit membedakan. Kalau kita hanya 2 hari karena sifatnya uji coba, itu jadinya di akhir gitu ya, hari kedua. Tapi kalau kita lihat 3 hari, sebenarnya dia hari kedua itu kan sudah ke lapangan gitu. Jadi kalau dilihat alurnya sebenarnya saling terkait antara mulai dari dasar sampai dengan MPD 1 dan juga rencana tindak lanjut gitu. Jadi di MPD 1 ini kita belajar mengenai kebijakan-kebijakan apa yang ada sebenarnya. Kebijakan yang ada, baik yang sudah sangat mendukung ataupun belum menjadi acuan kita selama ini. Kemudian masuk kepada MPD 2. Sebenarnya konsep GESI itu yang seperti apa? Apakah sama dengan yang kita pahami selama ini? Atau ada hal yang belum kita jamah, yang belum kita pertimbangkan, belum kita pikirkan, sehingga sebenarnya yang kita lakukan ini belum ramah bagi GESI ya, bagi penyandang disabilitas, bagi perempuan, laki-laki, dengan berbagai usia dan juga berbagai kebutuhan. Nah, dari kita sudah tahu bahwa kita punya dasar sebenarnya, dan juga kita sudah memahami konsep, terminologi, keragaman, dan lain sebagainya. Kita melakukan assessment tadi ya, assessment mandiri atau self assessment atau refleksi terhadap kondisi WOS, apakah sudah ramah GESI atau belum.
dari assessment tersebut kita langsung ini disebut, nah di sini di tengah ini sudah praktik lapangan. Dari praktik lapangan ini kita mendapatkan hasil yang menjadi materi pada pembahasan mata pelajaran berikutnya gitu ya. Jadi hasil kita di lapangan itu akan dibahas di MPI 2. MPI 2 ini terkait dengan GETSI dalam WOS di lingkungan institusi. Jadi hasil praktik lapangan itu menjadi bahan kita untuk menentukan isu. Jadi kita punya 2 pelatihan nanti ya. Kita akan menentukan isu dari hasil assessment kita di lapangan, yang artinya di tempat praktek seperti itu ya. Tapi kita juga akan bisa menentukan isu di institusi kita berdasarkan dari apa yang kita lakukan pada saat di tempat praktek gitu. Jadi kita bisa menentukan oh di tempat saya ternyata walaupun kita belum melakukan di institusi kita masing-masing, tapi sudah terbayang lah gitu. Karena kan kesehariannya pasti kita menggunakan fasilitas WOS di tempat kita kerja, tempat kita beraktivitas. Jadi sudah bisa menentukan oh kira-kira isunya ini, kira-kira gapnya seperti ini gitu. Dari situ kita kemudian akan menyusun strategi advokasi. Strategi advokasi ini berupa sebenarnya tindakan praktis gitu ya, tindakan hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai focal point tadi untuk bisa mempromosikan GETSI ini agar ada peningkatan, ada penguatan terhadap fasilitas dan layanan WOS yang ramah GETSI tadi. Nanti kita akan sama-sama bahas gitu ya. Waduh, saya kayaknya lebih banyak tantangannya daripada kekuatannya misalnya. Atau mungkin dari teman-teman yang lain yang justru kebalikannya ya. Oh di saya malah saya banyak dapat dukungan sehingga untuk melakukan advokasi akan lebih mudah. Kita akan sharing bersama-sama kira-kira solusi apa yang kita bisa pelajari dari institusi-institusi lain seperti itu. Kemudian juga berdasarkan hasil temuan studi, karena di studi tersebut kita mendapatkan banyak sekali praktik-praktik baik di berbagai jenis institusi, di sekolah, di pasar, di terminal, di kantor-kantor dan lain sebagainya. Ini kita bisa menjadikan pertimbangan untuk mengadopsi atau mengembangkan hasil temuan tersebut. Mungkin seperti itu. Ayo kita mulai. Mungkin karena ada ayo ini, jadi tadi saya bingung ya. Ayo jadinya. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan ke Mas Hedi. Jadi kira-kira sudah cukup jelas ya Bapak Ibu apa yang mau kita lakukan hari ini. Nanti sesekali kita tetap ice breaking biar tidak capek duduk ya. Sambil kita happy, sambil kita nanti kadang-kadang sambil duduk kita bisa juga melakukan semacam satu permainan bersama. Baik, nah karena tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hedi apa yang mau kita lalui hari ini, maka salah satu yang cukup penting itu adalah bagaimana kita mencoba untuk menyamakan persepsi dan pemikiran bersama. Nah untuk itu saya mulai dulu BRC singkat ya Mas Hedi ya. Baik Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada kertas dari hotel? Ada? Pegang kertas dari hotel? Ada ya? Baik. Mari kita melakukan permainan ya. Disobek saja satu begini. Kita ambil satu. Kita ambil satu ya. Oke, baik. Nah sekarang Bapak Ibu, mari kita lakukan permainan sobek kertas. Nanti dari permainan ini kita bisa belajar sesuatu. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita letakkan kertas. Yang sudah pernah nggak apa-apa, yang sudah pernah melakukan lagi. Siapa sobekannya beda. Tapi jangan membocorkan gitu ya. Baik ya, Bapak Ibu, mari kita pegang kertas ini dan dengarkan instruksi dari saya. Bapak Ibu silakan sekarang menutup matanya. Kita tutup mata. Biar saya juga nggak kelihatan sama di sini. Ya. Bapak Ibu silakan ditutup matanya. Ya, dan dengar suara saya saja. Tapi teman-teman boleh, iya langsung ya teman-teman boleh. Ya. Sekarang mari, yang penting nggak lihat saya. Ya, Bapak Ibu, mari kita lipat kertas tersebut menjadi 2 bagian. Kita lipat kertas menjadi 2 bagian. Sudah? Sudah. Ada suaranya ya? Sudah. Oke.
Nah, baik. Terus kemudian lipatlah lagi menjadi 2 bagian. Lipat lagi menjadi 2 bagian. Oke. Lalu setelah itu kita pegang ujung kanan atas. Sudah? Bisa dipegang ujung kanan atas? Robeklah kira-kira 2 cm. 2 cm kita robek. Kemudian setelahnya kita pegang kiri bawah. Kiri bawah. Kemudian setelah itu kita lipat lagi jadi 2 bagian. Sudah dilipat lagi jadi kayak tebel itu sudah. Kalau sudah, sekarang pegang kiri atas, kiri yang di atas di dalam baja. Tapi sudah nggak apa-apa sih kalau mau sambil melihat, yang penting sudah melihat saya. Lalu kemudian dirobek 1 cm, dirobek 1 cm. Oke, memang agak susah ya, karena tebel ini apa namanya rotinya. Baik, sudah Bapak Ibu? Mari kita sulapan. Kita lihat. Sama nggak dengan kertas saya? Coba lihat ini yang teman-teman sama tidak? Beda ya? Nggak apa. Coba dibuka Ibu. Ya. Coba Ibu yang di sini, coba yang di sini dilihatkan. Iya. Ada yang beda ya? Di sini tidak robek ya? Iya. Apa? Karena memang ini permainannya. Di sini, coba Pak, lihat Pak Taufik dibuka Pak. Pak Taufik jangan tahu. Oh, lu ini hampir sama, mirip ya, walaupun ya hampir mirip ya, tapi yang kiri kanannya tidak robek. Tapi di sini, di sini, yang penting di sini ada lubang 1, ya kan? Di sini ada tidak? Ada lubang kecil sekali tuh. Coba Mbak dibuka sama nggak? Coba Bu. Ternyata tidak, itu Pak sobek ya. Oke, tidak sama. Baik. Yang di sini sama nggak? Wah, di sini ada kelompok hemat sekali. Kelompok tim admin yang gawat. Ada biayanya. Makanya hanya sobek ya. Di sini ada yang sama. Ternyata ada yang mirip ya dengan saya ya. Oke, 1 saya ada yang mirip. Itu ternyata dari 1 hanya dari 1. Ini 1 Ibu lupa 2 ya. Nah, baik. Ternyata teman-teman Mas Heri mirip karena mungkin ini sudah latihan tadi ya. Baik, nah sekarang pertanyaan saya kepada masing-masing meja. Nanti masing-masing meja boleh memberikan respon singkat. Mengapa kok beda-beda? Silakan, ada yang mau jawab? Meja di sini dan meja yang di sini menjawab mengapa beda. Oke? Iya. Terus meja yang di tengah menjawab pertanyaan saya, ya kan? Biar nggak beda itu bagaimana? Biar nggak beda itu bagaimana? Sama dengan yang di sini. Biar nggak beda itu bagaimana? Gitu ya? Sebisanya saja. Biar nggak beda itu seharusnya seperti apa? Ya? Kalau di sini mungkin menarik pembelajarannya apa? Ya, oke, baik, singkat-singkat saja, silakan. Nanti mungkin Mas Heri juga bisa membantu untuk memberikan kesimpulan juga ya. Gagal fokus. Di sini sudah ada yang jawab? Instruksinya lebih jelas ya. Lebih Bisa membantu saya untuk karena ngikutin sama hasilnya siapa beda. yang mau jawab Bapak Ibu? Ica Coba, jawab deh. oke, Bu Dina mau jawab. Nah, Nanti saya ke ibu ya. nggak apa-apa Bu. Mau jawab boleh Bu. Iya. Apa beda Bu Dina? Kalau menurut saya sih memang informasinya kurang jelas. Jadi misalkan ditukuk untuk duanya tuh ke kanan atau ke kiri kan cuma ditukuk aja gitu. Iya, betul. Jadi itu sih. Jadi pemikirannya jadi beda-beda karena informasinya kurang jelas, kurang detail. Ya, Betul. seperti itu. Terima kasih Bu Lina. Jadi betul ya. Karena apalagi tadi nggak langsung dekat sama saya ya Bu ya. Malah saya membelakangi ke sana ya. Jadi informasi yang tidak detail
yang tidak jelas itu kemudian mengakibatkan persepsi berbeda. Baik, makasih. Dan berikutnya yang di sini kenapa? Pak Budi, boleh Pak Budi? Bilang aja gagal fokus. Oh Ibu Wilma. Oh kata Bu Wilma kurang jelas. Ya kan? Apalagi Bu Wilma tidak jelas. Ya, oke, betul. Pak Budi. Penerimaan konsep pembelajaran penangkapannya berbeda. Barangkali kalau dengan contoh itu bisa lebih mudah untuk bisa ditiru. Ya, baik. Jadi setiap orang tuh punya persepsi berbeda ya menangkap sesuatu ya. Kalau ada contohnya pasti bisa. Ya. Yang di sini ya Mbak Indah. Terima kasih Bu Wil. Jadi masing-masing orang tuh punya pengukuran sendiri, persepsi sendiri bisa menjadikan informasi itu miskonsepsi. Jadi Bu Wil bilang 2 cm, kita mengukurnya dari mana? 2 cm. Sedangkan dari kita beda. Jadi perlu informasi yang jelas. Perlu informasi yang jelas. Ya. Baik, karena setiap orang tuh mungkin punya ini ya persepsi dan ukuran berbeda ya. Karena sobek dan robek saja itu beda tuh ya. Ada yang betul-betul robek, ada yang irit, ada yang sobek dikit-dikit gitu ya. Baik, terima kasih Indah. Silakan dari meja yang di sana. Iya, silakan Mbak. Wah, iya Mas. Kalau dibantu dulu ya. Ya, dari jawaban Bapak dan Ibu tadi sebetulnya hampir sama. Pertama, kenapa bisa hasilnya beda-beda? Pertama, kita kan tadi ditutup mata atau Ibu sembunyi, jadi kita tidak melihat satu contoh yang real dan sama. Kemudian yang kedua, instruksi secara lisan juga lipat ke kiri. Nah, bagian mana yang dilipat mungkin interpretasi orangnya beda-beda. Kemudian masalah sobek, ada yang menyobek itu cuma seret, ada yang sampai habis. Nah, jadi yaitu alasannya adalah instruksinya tidak mendetail dan tidak mengakses untuk pemahaman semua. Ya, kemudian tidak ada contoh yang real. Dan yang ketiga mungkin ada peserta yang tidak betul-betul mendengarkan secara detail instruksinya apa. Jadi ada poin yang terlewat, mungkin ada yang belum dilipat, ada yang belum disobek seperti itu. Jadi banyak alasan, banyak ininya, banyak. Ada yang gagal fokus. Berbeda-beda. Iya. Terima kasih. Mbak, aku suka lupa Mbak Nina, ya baik, Mbak Nina, terima kasih. Jadi memang sebetulnya banyak hal yang membuat itu jadi tidak jelas ya. Karena setiap orang punya persepsi sendiri, apalagi penyampaiannya tidak detail dan tidak ada contoh. Baik. Nah, pembelajarannya apa yang dari Bapak Ibu yang ada di tengah mungkin mau menyampaikan? Ya. Atau mungkin bisa yang lain. Pembelajaran apa yang ditarik dari sini, Bapak Ibu? Iya, silakan Pak Budi. Barangkali dari hal ini, Ya. pengalaman ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Orang tadi pengantarnya Mas Heri yang begini, barangkali ada yang sudah pernah tahu. Nah, kalau sudah punya pengalaman, pasti akan mengikuti seperti instruksi itu. Demikian Bu, terima kasih. Berarti ini juga tentang Pengalaman. Baik. Mas Heri, ada yang mau disimpulkan, Mas Heri? Sebelum nanti kita coba praktekkan satu kali lagi, berhasil apa enggak? Ya. Ya, jadi kalau kita beberapa tadi yang seperti sudah disampaikan yang kita belajar, memang informasi itu harus jelas. Jadi tidak hanya informasi, instruksi itu juga harus jelas. Instruksinya jelas, detail, dan dilengkapi contoh. Bisa terlihat instruksi yang memang akan membuat penerimaan juga menjadi sesuai dengan instruksinya tadi. Kemudian kalau instruksi tidak detail, penerimaannya, penangkapannya juga jadi tidak detail seperti itu ya. Bisa akan memberikan hasil yang sama. Gitu. Ini juga nanti akan kita banyak mempelajari nanti berikutnya bahwa kita tidak bisa sekedar berasumsi. Iya. Kita harus jelas kalau tadi seperti tadi Pak Zainal menyebutkan ya dan Bu Arifin, nothing about us without us gitu ya. Itu tidak bisa sekedar kita berasumsi bahwa orang ini butuhnya A, padahal dia butuhnya B seperti itu. Jadi itu juga yang mungkin akan menjadi bagaimana caranya supaya sesuai gitu ya. Itu mungkin begitu Bang. Iya. Baik, terima kasih Mas Heri. Bapak Ibu di sini kan kita berharap suatu saat nanti Bapak Ibu kan menjadi vokal point.
Kalau tadi kita baru ngomong sobek kertas saja, persepsinya berbeda. Apalagi kita membahas mengenai WOS di dalam Gen Z. Ini membantu saya mau ke depan memberi contoh gimana biar semua melakukan yang sama. Mari siapapun pasti bisa. Kan tadi pertama harus jelas, dan kemudian mungkin kita menggunakan media contoh ya. Apapun itu bisa dilihat, bisa didengar, ya. Siapa yang mau beri contoh, Ibu? Ayo Mbak, sini Mbak. Ayo sini kita coba. Yuk kita coba bareng-bareng satu kertas lagi. Ini artinya sebagai salah satu latihan kita gimana caranya biar lebih jelas ya. Ya, silakan. Ya. Sedetail mungkin. Oh, oke agak silau ya, biar kelihatan sama. Ya. Jadi pertama-tama yang memberi Mari. instruksi harus mengkonfirmasi kepada seluruh peserta apakah semuanya bisa melihat media yang ditunjukkan. Jadi memastikan apakah Bapak Ibu bisa melihat yang di depan, di tengah maupun di belakang. Nah, ketika sudah ada feedback bahwa semuanya bisa melihat, baru kita mulai instruksi yang pertama. Oke, dijelaskan secara detail. Misalnya Bapak Ibu, tangan kanan letakkan di sudut kanan atas kertas. Oh iya, kalau misalnya kertasnya polos, jadi patokannya adalah tangan kanan berada di sudut kanan atas kertas. Jika ada tulisan, bisa tulisannya menghadap ke belakang. Kemudian tangan kiri berada di sudut kiri atas kertas. Kemudian kita akan melipat kertas menjadi dua, yaitu tangan kanan bergerak ke arah tangan kiri, melipat ke arah dalam. Melipat ke arah dalam. Ya, tadi bentuknya bisa beda. Yang penting nanti semuanya sama dengan Mbak. Lain-lain juga lagi. Menggunakan tangan kanan dari atas ke bawah. Yuk, dilipat. Dilipat menggunakan tangan kanan. Berarti kalau bisa setelah melipat itu tangannya nggak berubah tempat. Mungkin tadi ada yang beda-beda karena setelah melipat terus tangannya kemana. Jadi kan lupa titik terakhir. Jadi kalau bisa titik terakhir itu tangannya tetap. Nah, kemudian kita akan lipat lagi ke arah atas, yaitu tangan kanan melipat ke sudut kanan atas kertas. Ya, jika kita melipat berarti bagian lipatannya ada di bagian bawah. Tangan kanan melipat ke arah kiri. Sudah semua? Posisinya nggak berubah ya. Kita putar kertas ke arah kiri 90 derajat. Ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan berarti bisa mengkonfirmasi dan bertanya. Oh, bisa diulang. Oke, tadi kan posisinya landscape, kita putar 90 derajat ke arah kiri menjadi portrait atau berdiri. Semua posisi kertasnya menjadi berdiri. Ya, kita lipat lagi ke arah atas. Jadi lipatannya kecil dan lebih tebal. Ya. Posisikan tangan kanan di sudut kanan bawah kertas sebelah sini. Lalu kita robek kira-kira 1 ruas jari telunjuk masing-masing. Sudut kanan kiri. Lebarnya segini. Ini Mbak. Agak tebel ya? Agak tebel. Dirobek sampai habis luas. Sampai habis. Dirobek sampai habis. Putus. Ya. Oh, satu lagi. Terus Oke, kalau sudah semua, tadi tangan kiri di sudut kiri atas. Kita robek juga selebar 1 ruas jari telunjuk masing-masing. Robek sampai habis ya. Putus berarti habis. Mari kita buka. Kalau sudah semua boleh dibuka. Mari kita buka, sama tidak? Terus yang kiri. Sama Sarina sambil jalan, kira-kira sama-sama nggak?
Ya, aku di tengah. Pak kok beda sendiri Pak? Coba kalau berarti sama ya. Oke. Oh, punya Bulina habis. Sorry, potong habis. Tapi di sini sama ya, Pak Budi sama. Oh, Pak Budi menyaksikannya nih. Baik. Udah jelas dong. Iya betul, seperti Batman kata Ibu. Ya bisa diginikan ya. Ya bisa jadi Ini bisa gini gimana ceritanya? beda kan? Oh ada yang satu ada yang dua ya. Tuh satu aja nih, Bu. Ada yang dua. Bisa berhasil tadi. Satu, ini dua, mata dua. Oke baik. Baik terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Rosarina. Wah, aku begini nih, bingung saya nih. Ya ini baca bermata satu berarti Pak. Ya, baik, berarti Bapak Ibu ya. Di dalam nanti kita juga menamakan WOS ini agar semua orang terdorong, terutama para pimpinan kita. Ada yang skip ya. Juga mungkin juga masyarakat yang lain yang terkait. Kita butuh cara menyampaikan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dan tadi kita melihat semakin informasi yang kita sampaikan detail dan jelas itu akan membantu orang akhirnya mempunyai persepsi yang sama. Nah, dalam konteks WOS-Gen di institusi, peran kita Bapak Ibu nanti, walaupun ini Juco Black, kita berharap Bapak Ibu bisa menjadi focal point, bisa menjadi orang yang mampu menyampaikan pesan ini ya. Nah, kalau gitu sekarang mari kita mainkan mengenai WOS-Gen. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, untuk meyakinkan kita pasti harus tahu bahwa dalam konteks untuk aksesibilitas dalam konteks WOS-Gen ini harus ada kebijakan penyelenggaraan. Karena semua orang itu pasti akan mengacu apa ada kebijakannya, apa ada regulasinya. Nah, sekarang kita akan mendengar dari Bu Justina, ya, Bu Justina mungkin nanti bisa bareng dengan Pak Zainal kalau mau menyampaikan sesuatu, dan juga mungkin kalau ada teman-teman yang juga akan menambahkan itu silahkan. Kita akan bersama-sama membahas mengenai kebijakan penyelenggaraan Gen-Z. Kalau dalam konteks di kurikulum itu adalah materi. P-nya apa? Bapak Ibu tahu P-nya? Pelatihan, ya toh? Dasar. Jadi itu sebagai pelatihan dasar yang pertama. Apa saja yang menjadi kerangka acuan kebijakan penyelenggaraan Gen-Z di Indonesia? Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Justina.